Halo, selamat malam. Oke, selamat malam semua. Oke, saya slowkan music dulu. Oke, right. Hai semua, saya Derek Fernandez Daniel. Oke, daripada Dymix Media. Oke, pekerjaan kami adalah membina website, memulihkan bisnis Anda, mentransformkan bisnis Anda daripada offline ke online. Oke, jadi malam ini macam biasa, saya akan share tips. Tapi malam ini saya bukan share tips, right? Kalau siapa yang mau share tips kan? Malam ini saya akan share alasan. 3 alasan. Kita jawab 3 alasan kenapa orang business owner dia tidak kasih start online kan bisnis dia orang, ataupun digital, ataupun transform bisnis dia orang daripada offline ke online. Oke, yang baru datang, selamat datang. Hi Miss Duff, Miss Daryl. Oke, hi, selamat datang ke live Dymix Media. Oke, ini malam ini nampak ini cantik kan sweater. Ini sweater saya dapat daripada Magic. Thank you Magic. Masa ni sharing pasal transformation Magic. Saya suka betul sweater. Tulisan. Ada di belakang ada tulis apa ni? Entrepreneurship. Jadi ini sweater saya pakai sebab sejuk. Oke. Masa talk ni dijemput oleh Miss Devianti, Madam Devianti. Boleh share dia punya Facebook ataupun dia punya program, Bosco, Borneo Startup Community. Dia sesuai untuk usahawan yang baru mau bermula. Dong selalu buat program. Jadi saya mau teruskan dengan share saya pada malam ini. Jangan lupa invite, share dengan kawan-kawan kamu semua. Sebab kemungkinan informasi yang kami share ini dia berguna untuk mereka, atau mereka masih lagi berniaga secara membanting tulang, tidak menggunakan jari saja, yaitu gunakan mouse kah, handphone kah, right? Digitalkan bisnis. Ini 3 alasan kenapa usahawan ataupun business owner yang masih lagi old school, dia orang tidak mau transform bisnis dia orang ke digital. Ini alasan ini. Yang pertama sekali, yang selalu saya dengar daripada pemilik bisnis, ataupun yang agent kah. Agent ini bagus lagi sebab dia orang join itu satu produk ataupun service, dia orang ada kena training. Tapi kalau yang macam standalone, punya bisnes, dia orang kena delegate guna teknologi. Jadi dia orang ada satu alasan yang first sekali yang selalu saya dengar ialah dia tahu lah pasal teknologi, saya tidak faham lah, saya tidak dapat tidak faham lah cara guna Facebook, tidak faham lah guna WhatsApp, susah lagi mau belajar, umur saya sudah berapa. Kalau yang sudah berumur, kalau yang sudah masih muda, kita kerja saya lah siang malam pun boleh bah. Jadi ini alasan yang selalu didengar lah. Kenapa sih tetap dia alasan? Sebab kalau kita ada macam mindset sebegitu yang teknologi ini menyusahkan, ataupun kita cakap kita tidak tahu cara guna teknologi, sebenarnya kita sudah buat satu mind block di sana. Satu mind block. Ini mind block ini dia akan buat perkara yang senang jadi susah. Yang senang itu jadi susah. Yang senang itu jadi susah. Bagus-bagus kita boleh kontak WhatsApp, guna WhatsApp kan secara lebih efektif. Kita boleh kontak ramai orang. Kita mau juga call satu orang. Kecuali itu benda yang betul-betul urgent dan penting lah, kita gunakan calling.
Itu alasan pertama. Dong tidak tahu, dong tidak ilmu, tidak knowledge. Oke, kalau kamu tidak tahu, pertama, ini solution. Kamu boleh belajar. Nah, banyak di YouTube, ebook boleh kamu apply. Banyak-banyak sifu-sifu sekarang, guru-guru banyak sana sini. Ya, boleh chatting tanya orang. Dan kalau kamu mau, itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh minta orang lain buat. Contohnya kami adalah supplier untuk memudahkan kerja kamu. Kalau kamu tidak tahu cara guna web WhatsApp, okay? Ataupun tidak tahu cara online kan bisnis kamu, boleh hubungi kami. Itu sedikit informasi ya. Jadi kalau pertama kamu boleh belajar sendiri. Kedua, kamu boleh cari orang lain yang pandai buat, minta dia orang buat. Pastikan orang tuh boleh buatlah. Ya, tengok spesifikasi apa yang kamu inginkan juga. Alright? Mana? Alright. Itu. Jadi itu yang pertama, alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa business owner, terutama di Sabah ni lah, saya tengok diorang masih lagi berpegang kepada offline, mau jumpa face to face, dorang dah percaya orang, kalau dorang dah jumpa dorang dah percaya, Mungkin juga silap peniaga-peniaga online, sebab dorang tidak build to trust daripada online. Ada cara untuk build trust online. Itu kami ada ajar juga, kami ada buat macam sharing macam mana mau build trust secara online, macam mana mau build brand kamu secara online. Dia perlukan komitmen lah. Jadi itu antara sebab dia lah. Kenapa? Yang sebab pertama yang saya boleh share kenapa usahawan Sabah ataupun dia orang ada hati mau kasih online kan bisnis dia orang. Cuma ada satu alasan tuh yang dia orang tidak tahu, teknologi itu sebenarnya teknologi sekarang di ujung jari. Kamu boleh search. Kalau tidak search boleh minta orang buat ataupun boleh delegate. Kasih gaji orang yang pandai buat. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang sering saya dengar ataupun saya nampak di internet ialah macam begini. Guna offline pun boleh. Guna offline, printing kertas, print banner macam ni kan. Ini terpaksa nih. Kalau ada buka booth kan, mau kasih show off, right? Jadi macam guna offline pun boleh. Offline maksudnya mau hire sales ramai orang, baru dapat sales banyak, ataupun mau simpan stok. Sedangkan dropshipper buat berjuta-juta kan, kalau dia orang tidak simpan stok, dia simpan stok. Jadi dong hanya guna online, orang purchase, Alibaba hantar begitu. Dong simpan pun stok. Jadi alasan kedua ialah dong lebih suka guna offline. Sebenarnya offline nih bagus dia ialah kita selamat, tapi limited. Kita limited, maksudnya kita boleh handle mungkin 2-3 orang saja. Tapi kalau kita kasih online, kita boleh unlimited, kita boleh scalable, kita boleh kasih besar pasaran. Itu kebaikan online. Jadi di Sabah saya tengok masih lagi dalam proses untuk coba memahami online macam mana. Itu trust sudah ada, sebab kebanyakan orang pun beli melalui Shopee kan. Jadi trust itu sudah ada, cuma mau kasih yang usahawan ini lagi. Macam mana supaya diorang makin terbuka, diorang makin coba memahami macam mana mau kasih implement itu online business pergi ke offline. Siap pergi daripada offline ke online. Jadi contoh kalau macam yang bilang guna online offline saja kan, kita tengoklah bisnis-bisnis gah dulu. Contoh Nokia. Kesilapan Nokia yang saya baca ialah diorang fokus kepada hardware. Bila orang fokus kepada hardware, diorang tidak ikut itu trend. Trend ialah pergi 4.0, di mana orang makin mau ke
mau menjurus kepada teknologi. Ya Nokia dong ya, orang lebih kepada hardware, orang mau punya handphone, memang masa itu brand orang power. Yes. Tapi start 2007 Steve Jobs kasih keluar telepon yang touchscreen. Orang macam wow, orang gila, kenapa dia boleh touch di screen? Oke, itu teknologi. Oke. Dalam telepon, telepon pintar. Itu Nokia. Dan akhirnya Nokia hampir saya tahu bankrupt apa, tapi dia coba naik balik dan dia kasih keluar handphone dia Lumia begitu. Dan kalau kamu tahu, pernah dengar juga pasal Blockbuster. Blockbuster dia kasih sewa film yang tape tuh. Jadi dia kasih sewa tape sama orang, terus tuh kasih balik lah. Tahun tuh 2000, saya nggak silap 2001, awal 2000-an. Masa tuh Blockbuster sangat ramai orang sewa. Jadi tiba-tiba ada satu orang putih ini, saya lupa nama dia, founder Netflix. Dia tawarkan sama Blockbuster nih untuk kasih tukarlah dong punya sewa yang tape tuh kepada online Netflix. Jadi dia jual itu, dia punya software ataupun dia punya idea tuh $50 juta. Masa tuh Blockbuster cakap, nggak boleh nih. Kau punya bisnis, kau punya style ini nggak boleh nih. Blockbuster refuse. Blockbuster tidak mau terima itu perubahan tren kepada teknologi. Dia nggak mau terima. Jadi efek dia Blockbuster bengkel. Sampai sekarang udah dengar cerita. Apa pun tak ada. Jadi ini sebagai usahawan kita mesti pikir, kita mesti ikut tren dan ubah cara kita berniaga. Kira-kira usahawan kah ataupun influencer kah ataupun peniaga yang biasa-biasa, kamu coba apply at least sedikit untuk dalam teknologi digital. Oke. Terus tuh lagi satu contoh Yahoo. Ini antara yang paling kesian lah, sampai YM yang begitu hebat pun dorong tutup. Sebab Yahoo nih, ini share lah apa pengetahuan yang saya mau share yang kesan alasan kedua, yaitu guna offline pun boleh. Jadi Yahoo nih, diorang fokus kepada konten media. Jadi orang tidak penting kan itu search, orang mencari kan, diorang tidak penting. Diorang fokus sama itu, orang mau jadi top untuk konten supply. Orang baca kan, orang baca hiburan sana, orang baca news, orang baca pasar finance, semua di sana. Yahoo Finance lah masih famous sekarang. Jadi itu sebenarnya orang mau cari informasi, itu search dong tidak kasih fully kasih hebat dia. Jadi sekarang Yahoo tukar-tukar tangan. Sebab kenapa? Dia tidak macam dia tidak unplan benda baru. Jadi nasihat saya pada macam usahawan di luar sana, kamu coba implement benda baru, terutama dalam bidang inilah digital dalam bisnis kamu. Oke. Yang ketiga, ini yang paling mengancam lah dia punya jawaban. Kalau kawan, kenapa masih berpikir kenapa tidak buat dari dulu untuk kasih digitalkan bisnis? Sebab ini kasih digital ini bagus tuh. Oke. Dia punya alasan dia ialah, yang ketiga ialah rasa cost meningkat. Dalam rasa cost dia akan meningkat. Sebab teknologi dia kebanyakan dulu yang masa awal tahun 2010 saya gitu kan, dia kebanyakan dollar. Mau beli apa-apa barang semua macam knowledge dollar. Jadi sekarang nih dia banyak sudah murah kan. Jadi kalau alasan yang orang bagi adalah rasa cost, contoh rasa cost meningkat. Contohnya bila ambil website. Website kalau sudah harga dia 4 angka, macam start dari 1.000, rasa mahal sudah. Satu website 1.000 dong rasa mahal. Lagi saya bagi sedikit macam mana lah websitenya. Rasa mahal 1.000 website. Kalau peniaga di luar sana, kamu ambil satu website, harga dia 1.000. Sebenarnya website ini ialah pekerja kamu, kedai online kamu yang beroperasi 365 hari.
Kalau dia tidak downtime, dia sentiasa on. Bila orang search, siang dan malam orang buka, orang akan tengok, apa ini kedai tawarkan. Macam Shopee, kamu buka jam 2 pagi, dia masih ada. Nah, kamu buka 2 petang, dia masih ada. Dia menjual 24 jam. Itu Shopee. Jadi kalau kamu ada macam Shopee, satu kedai itu, kamu boleh set ya, bagus-bagus, dengan starting harga 1.000 lah, mungkin minimum, mungkin kamu boleh keluar dalam 500. Let's say lah 500 untuk website. Kami memang provider website. Kalau kamu mau tanya tentang website boleh terus PM kami, PM ataupun kontak yang kami bagi di bawah tuh, right? Jadi cost website sebenarnya dia untuk 1 tahun. Selagi kamu bayar domain kamu, kamu kekalkan domain kamu, hosting kamu, dia kekal selama 1 tahun. Jadi bila pelanggan ataupun prospek dia mau build trust dia dengan kamu punya bisnis, dia akan cari gali dulu. Dia akan cari, contoh macam kita pergi Shopee lah, kita mau tengok barang kan, pertama sekali kita mesti tengok review. Bayangkan tidak review, mesti kita nak beli sama tuh penjual. Itu salah satu teknik dia. Jadi kalau website, kalau tidak macam testimoni kah, ataupun review, ataupun bila orang masuk kan dia tidak nampak siapa yang beroperasi di sebalik tabir ini syarikat, dorong tidak trust. Jadi apa-apa pun selepas itu, dorong tidak akan bertindak. Jadi kalau mau katakan daripada cost meningkat, sebenarnya dia merendahkan cost. Sebab kamu tidak perlu menggaji orang yang kerja 365 hari untuk kasih tahu pasal company kamu, untuk show off kamu punya gambar-gambar semua, video testimoni semua. Tidak perlu. Kamu yang perlu ada satu website, semua di sana. Facebook lain cerita. Facebook adalah platform orang lain. Tapi kamu kalau ada website sendiri, kamu punya, itu milik kamu. Kamu boleh cerita apa saja berkaitan tentang bisnis kamu di sana. Apa yang kamu jual, bebas. Lagi satu, dia boleh dia mengurang cost. Sebab kamu dapat print flyers balik-balik. Contoh kamu guna itu scan QR code. Setiap kali orang scan, dia akan dapat itu PDF punya flyers. Jadi kamu dapat print. So kalau kamu print, dia punya cost sebenarnya lagi tinggi daripada ada website. Cuma website ini kita kena maintain lah. Sama macam apps kan, kita kena update selalu. Website pun begitu. Jadi ini 3 alasan yang sering saya dengar daripada rekan-rekan usahawan ataupun saya baca di grup-grup FB. Bagi yang baru datang, jangan lupa share, invite kawan-kawan kamu semua, agent-agent, pemilik bisnis, influencer, artis kamu, atau ada artis tengok sini. Macam saya perasan ada artis tengok sini tuh. Share. Kamu boleh juga. Ini bukan khas kepada pemilik bisnis. Mungkin kamu starting baru mau belajar online marketing kah, ataupun mau tambah ilmu, tidak salah untuk share dengan kawan-kawan kamu. Jadi 3 alasan dia. Saya harap video ini dapat memberikan kamu satu turning point, supaya alasan-alasan ini buang dulu, coba apply. Sebab sekarang internet di mana-mana. Thank you bagi yang sudah join kami punya live nih. Di masa akan datang kami akan join lebih banyak lagi informasi. Dan saya mau ingatkan malam ini, minggu depan 25 hari bulan kami akan launch satu service ataupun produk yang memudahkan peniaga untuk beroperasi secara online. Apa dia? Tunggu 25 hari bulan nanti. Jangan lupa pergi page kami Dynamics Media ataupun Insta kami akan uar-uarkan di sana. Jadi kamu boleh follow
25 hari bulan nanti. Alright, jadi halo Malin, rupanya banyak sunnah. Adyi, Adin, hai, masih lupa slide 3 atas tadi. Oke, hai semua. Alright, saya baru slide. Oke, jadi itu saja perkongsian saya pada malam ini. Oke, terima kasih Magic sponsor sweater nih. Oke, saya harap dapat kerjasama dengan Magic lagi suatu hari nanti. Mendekat. Oke, ada apa-apa soalan? Jadi last word saya ialah kalau mau orang tengok bisnis kamu, be everywhere. Oke? Macam kami ini service, kami lebih kepada person lah. Tapi kalau ya sama-sama Mr. Daryl. Kalau macam produk kan, macam jual tudung kah itu, ataupun sambal kah, ataupun jual krepek, sabun-sabun kecantikan, orang guna kan, setiap orang perlu ikut target pelanggan kamu. Coba capai orang menggunakan medium online. Jangan sia-siakan, jangan kalau kamu guna WhatsApp, kamu mau balas satu-satu susah. Coba gunakan yang sudah online, auto pula. Itu lain cerita lagi. Kan? Oke, jadi itu saja perkongsian saya pada malam ini. Oke, saya tengok kalau ada soalan. Alright. Kalau ada soalan berkaitan teknologi digital marketing, kamu boleh PM kami di Dynamics Media ataupun join kami punya Telegram Dynamics Media Official, right? Kami pun company yang masih baru lagi, dari tahun 2015, masih lagi follow the trend untuk digital marketing. Dan Sabah sebenarnya berpotensi sebab dia dalam proses untuk mau adapt itu teknologi impact yang daripada luarnya. Walaupun di luar lama sudah, tapi Sabah masih lagi sedang absorb apa nih yang sudah orang pakai, tapi masih lagi boleh. Sebab teknologi dia berubah kan. Pada yang masih sama, usahawan Sabah saya mau sarankan dia pun ikut berubah. Jangan stay di guna metode yang lama. Dan ada satu berita yang sangat mengejutkan saya baca kemarin. Ini pasal Facebook. Kamu udah baca kah? Facebook dia akan lancarkan Facebook Shop. Thank you Facebook. Dia akan lancarkan Facebook Shop, guys. Jadi kamu tengoklah update dalam Facebook. Lepas ada marketplace, dia akan lancarkan Facebook Shop, e-commerce. Jadi cepat-cepat adapt sebab tren terlalu cepat sekarang. Algoritma sekarang terlalu cepat berubah, cepat-cepat ubah. Facebook Shop. Saya tahu, saya pun belum buka lagi, tapi saya sudah tengok, dan Google pun ada buat satu hardware apa baru. Adapt, right? Kalau mau ingin tahu dan lebih lanjut, follow dan like kami. Saya Derek, partner digital Anda. Jangan lupa untuk follow kami, partner dan geng digital Anda. Dan itu saja untuk pada malam ini. Saya harap membantu kamu dalam sharing ini. Saya akhiri live ini dengan music. Indonesia, sama-sama. Slow mo nih.